Suwanto. Saya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan untuk mata kuliah PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Air, di mana mata kuliah PSDA ini ada 2 SKS. CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah PSDA ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber air bersih. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan karakteristik dan analisis air secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengolahan air bersih secara sederhana di masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan sistem penyediaan air bersih sampai konsumsi air yang tidak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Untuk deskripsi mata kuliah membahas sumber-sumber air bersih, karakteristik dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan air bersih, termasuk proses penyediaan sampai konsumsi air dan penyediaan air bersih di Indonesia. Materi pembelajaran untuk pertemuan pertama, kontrak kuliah dan pengantar pengelolaan sumber daya air. Untuk pertemuan kedua, air dan sumbernya. Pertemuan ketiga, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya air. Pertemuan keempat, permasalahan umum penyediaan air bersih. Pertemuan kelima, persyaratan air minum. Pertemuan keenam, air dan kesehatan. Pertemuan ketujuh, hubungan air dan timbulnya penyakit. Untuk pertemuan 8, kita akan melakukan UTS atau ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, sistem dan desain pengelolaan air. Untuk pertemuan ke-10, teknik penjernihan air secara sederhana. Pertemuan ke-11, disinfeksi dan sistem ozonisasi air bersih. Pertemuan ke-12, perhitungan air bersih. Pertemuan ke-13, air dalam keadaan darurat atau KLD. Pertemuan ke-14, penyediaan air bersih di Indonesia. Pertemuan ke-15, kita akan melakukan refleksi pembelajaran, di mana refleksi ini untuk mengetahui pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan untuk pertemuan yang ke-16, ujian akhir semester. Sedangkan untuk metode pembelajaran itu ada ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi kelompok, yang keempat tugas membuat laporan yang akan membuat semacam sebuah demonstrasi. Untuk penilaian ada 2, yaitu penilaian secara formatif dan secara submatif. Untuk penilaian ini, aktivitas akan kita nilai dengan bobot 10%. Untuk tugas dengan bobot 20%. Untuk ujian tengah semester 30%. Dan untuk ujian akhir semester 40%. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengelolaan sumber daya air sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Sehat semuanya? Ya, baik. Anak-anak kita pada hari ini akan belajar tentang sistem pengolahan air. Nah, di sini kita akan belajar yaitu desain pengolahan air. Yang pertama adalah secara tradisional, yang kedua secara fisika, ketiga secara kimia, keempat secara fisika kimia, yang kelima secara fisika kimia biologi, yang keenam secara modern atau modern, yang ketujuh secara elektrolisis atau elektrokoagulasi. Sekarang sebelum kita belajar di sini, kita akan melihat dulu untuk melihat air ya, untuk menganalisis air nanti secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Sekarang saya tanya, ciri-ciri air secara fisik itu apa? Coba silahkan tunjukkan jari
Oke, Rivaldi. Tidak berwarna, Nah, bau, nah, rasa, terasa. Oke. Terus imitasi secara fisik ya. Secara fisik itu air yang bersih atau sehat itu tidak berwarna, tidak lagi, tidak berbau dan tidak berasa ya. Nah ini secara fisik ya. Jadi air secara fisik itu harus ada 3 parameter ini ya. Terus untuk secara kimia silahkan. Oke, namakan, sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Agara Citra Anita. Saya menjawab pertanyaan Bapak syarat kimia. Yang pertama itu tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau beracun. Yang kedua, tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, tidak boleh mengandung dengan kadar yang melebihi batas tertentu sehingga menimbulkan gangguan fisiologis, teknis, dan ekonomis. Oke, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya secara mikrobiologi air yang sehat itu seperti apa? Silakan tunjukkan jari secara mikrobiologi atau secara biologi. Ayo tunjukkan jari. Silakan, salah nggak apa-apa. Silakan. Ayo silakan. Secara mikrobiologi air itu harus seperti apa? Tunjukkan nama. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Air secara mikrobiologi itu yang tidak mengandung sel-sel berbahaya kayak berbahaya kayak amoeba, Oke, terus? itu. Habis Ada yang bisa nambahin, silakan. Oh iya, silakan. Sebutkan namanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Emma Sapandi. Menurut saya air yang sehat dari segi biologi itu air yang bebas dari bakteri, kuman ataupun juga virus. Oke, itu air yang sehat ya. Air yang sehat itu jadi di sini berbeda antara air yang bersih sama yang air sehat itu beda. Kalau yang air sehat itu otomatis itu sudah lolos uji lab. Jadi 3 parameter itu harus masuk, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Tapi kalau air bersih itu belum tentu sehat karena bersih itu hanya kelihatan secara fisik, secara kimia sama secara mikrobiologi belum kita lihat dan belum akan uji lab. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, kita akan belajar yaitu pengolahan air, apalagi di masyarakat kita, apalagi di sekitar kita itu adalah air gambut. Kalau air gambut itu ciri-cirinya seperti apa? Coba bisa komentar. Air gambut itu yang Anda lihat seperti apa? Silahkan. air, Ya, Rivaldi. airnya berwarna Nah, berwarna kuning. berbau asam, pH-nya asam. Terus apa lagi? Ya, silahkan. berminyak. Berminyak. Apa lagi? Silahkan, apa lagi? Oh iya, berbau ya. Terus ada lagi ciri-ciri air berkeruh. Itu ya. Itu berarti kalau sudah ada berwarna, keruh, berbau berarti tidak sehat ya. Nah, di sini nanti kalian adalah sebagai mahasiswa itu harus tahu bagaimana pengolahan air ya. Jadi pengolahan air cukup menggunakan secara lokal atau tradisional. Nah, secara lokal ini Bapak gambarkan di sini bisa kita buat. Nanti kita akan praktek ya, praktek bagaimana pengolahan air secara tradisional, dan itu bisa kita manfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini ada air, kita masuk di sini kita buat namanya bak penyaring. Bak penyaring kalau dari atas ke bawah ini namanya sistem filtrasi. Di sini kita siapkan, ini ada 2 ya, satu sebagai penyaring, yang kedua ini sebagai penampung ya. Penampung aturannya supaya nanti airnya bersih, apalagi di sekitar kampus ini adalah airnya air gambut, sehingga kita akan mencoba untuk mengolah air itu menjadi air yang bersih. Nah, di sini lapisan pertama kita tata dengan batu bata boleh atau kerikil boleh. Ini kurang lebih 10 cm. Nah, di bawahnya
ini ada hijau. Nah, hijau itu 20 cm, terus di bawahnya lagi ini ada arang. Nah, arang itu 10 cm kurang lebih ya. Ya, yang berikutnya ada pasir itu sekitar 20 cm. Yang berikutnya ada hijau lagi 5 cm, terus kerikil 20 cm. Nah, dari kearifan lokal ini bisa kita dapat di sekitar alam, dan ini tidak membutuhkan biaya yang mahal. Nah, kalian ketika akan melakukan pengolahan air di masyarakat itu bisa kita coba dengan cara seperti ini, model seperti ini, dan material-material yang ada di sekitar ini mempunyai fungsi yang berbeda dan mempunyai peran yang sangat bagus untuk menjernihkan air. Misalkan seperti bata atau kerikil ya, ini kulit bata, kulit kerikil, ini adalah menyaring fluid-fluid yang agak besar. Misalkan ada kain, terus ada semacam kotoran, itu bisa ini untuk menyaring yang fluid yang besar-besar. Yang berikutnya hijau. Nah, ada yang pernah di hijau, tahu hijau? Tahu. Warnanya apa? Hitam. Nah, hijau itu ternyata mempunyai peran yang sangat luar biasa. Hijau itu mempunyai peran yaitu membunuh bakteri. Bagi orang yang tidak paham, hijau itu kadang itu hanya digunakan untuk membuat sabun. Sebenarnya hijau ini bisa untuk membunuh bakteri hijau. Terus arang, ada yang pernah tahu arang itu kira-kira untuk apa? Artinya apa? Untuk pembakaran ya. Nah, sebenarnya arang itu punya fungsi sangat bagus sekali, yaitu untuk menyerap logam berat. Selain untuk menyerap logam berat, arang itu juga mempunyai peran untuk menghilangkan bau. Nah, ini Bapak ilustrasikan sebuah perusahaan air minum seperti Coca-Cola dan lain-lain, itu juga membutuhkan arang. Itu ketika air masuk nanti ada arang atau namanya zeolit, itu untuk membuat air itu lebih segar. Nah, ini nanti arangnya adalah untuk menyerap beberapa logam berat dan juga untuk menghilangkan warna. Nah, selanjutnya pasir, ada yang pasir kasar, ada yang pasir halus. Nah, pasir yang halus itu untuk menyaring kotoran yang lembut, yang dipegang dan susah itu supaya nanti bisa tersekat. Ini pasir ya, pasir. Nih, kalau pasir yang kasar itu untuk menyekat fluid yang agak besar, gitu ya. Ini. Terus hijau ini juga sama. Nanti sampai di sini itu daratan bebas dari bakteri. Ternyata bakteri masih ada hijau. Ini apa? Untuk membunuh bakteri lagi. Ini ya, hijau di sini. Terus yang terakhir kerikil. Kerikil ini agak besar, gitu, untuk menyaring supaya air nanti bisa keluar menjadi air yang bersih. Ya. Oke, itu adalah fungsi dari material-material lokal. Nah ini besok nanti habis perkuliahan ini nanti bisa kita buat untuk demonstrasi bagaimana pengolahan air kotor menjadi air yang bersih. Nah, salah satunya ini adalah teknologi atau teknologi tepat guna yang pernah Bapak buat. Ini dulu Bapak buat pada waktu KKN TPM ya. Ini Bapak buat untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah air. Ini. Kalau ini ada sistemnya upload dari atas ke bawah ke sini. Ini tujuannya sama. Kalau ini sistem filtrasi yang samping kiri ini adalah sistem upload. Jadi dari bawah ini ke atas fungsinya sama, yaitu menjernihkan air. Sehingga dengan menggunakan pengolahan air ini diharapkan air kotor itu bisa menjadi air bersih dan bisa untuk konsumsi, gitu ya. Nah, ini bisa dibuat secara fisika ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang ada. Misalkan ini menggunakan apa ini? Botol. Kalau ini bisa dibuat seperti ini. Kalau kita membutuhkan, ini bisa kita coba. Ini juga
bisa menggunakan air, kelapa, karat dan sungai. Ada juga yang menggunakan, tapi ini agak susah. Kalau secara fisika itu berarti menggunakan bahan yang bisa kita lihat secara fisik ya seperti ini ya. Terus berikutnya, nah sekarang pengolahan air secara kimia. Nah, pengolahan air secara kimia ini adalah menggunakan bahan-bahan kimia untuk menetralkan air seperti favorit, tawas, kapur, klorin dan lain-lain. Sekarang Bapak mau tanya, fungsi dari kapur itu untuk apa? Menjernihkan air. Ada yang lain? Coba silakan. Kaporit. Betul. Kaporit itu adalah untuk menetralkan dari warna sebenarnya. Misalkan air gambut itu warnanya rata-rata apa? Kuning ya. Itu ketika dikasih kaporit itu bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan organik yang warnanya kuning menjadi putih lagi. Nah, ini kaporit ya. Jadi kaporit itu bisa mengikat sebagai zat adsorpsi untuk mengikat warna yang warnanya kuning menjadi putih ya. Oke, ini kaporit. Selain itu kaporit juga punya fungsi lain. Apa fungsinya? Membunuh bakteri juga bisa. Karena kaporit pH-nya basah menjadi netral, gitu ya. Nah, terus sekarang tawas. Ada yang tahu tawas, fungsi tawas? Menghilangkan bau. Ada yang lain? Kalau dikasih tawas kira-kira nanti airnya menjadi apa? Tawas itu fungsinya itu adalah untuk menetralkan warna juga. Selain itu juga bersama dengan kaporit. Tapi kalau kaporit ini warnanya yang awalnya itu menjadi putih. Tapi tawas itu akan mengikat, yaitu zat warna sehingga air yang warnanya kuning itu akan menjadi lebih seperti air yang bersih yang tidak berwarna lagi. Itu adalah fungsi dari tawas. Selain itu tawas juga bisa membunuh bakteri. Ya, ini ya. Sehingga di perusahaan-perusahaan air seperti PDAM itu ketika air baku diambil dari air sungai atau air danau itu nanti akan ditampung dalam penampungan. Di situ akan diaduk dengan menggunakan kapur sama tawas dan untuk membunuh bakteri juga untuk menetralkan air itu ya. Ini juga sama klorin dan lain-lain. Kita pengolahan air secara kimia ya. Ini pengolahan air secara fisika kimia. Nah ini secara fisika kimia ini ada proses secara filtrasi, nanti ada proses-prosesnya ya. Kalau secara kimia ini ada penambahan zat kimia. Nah ini ya. Ini biasanya bisa kita buat sendiri ya. Ini ada bahan, ini ada udara, ada pompa ya. Pompa ini nanti akan diinjeksi dengan kaporit sama tawas ini ya, sudah dihancurkan ya, supaya ini air ini supaya nanti tidak terkontaminasi dengan beberapa bakteri ya. Nah, ini secara fisika kimia dan biologi. Jadi pengolahan air itu bisa dilakukan secara fisik saja, secara apalagi kimia, secara biologi. Ini ya, artinya tiga ini masuk ini. Fisika kimia biologi ini ya. Ada tank, ini juga ada proses ya kimia. Jadi elektrokoagulasian ini juga secara kimia ya. Nah, sekarang pengolahan menggunakan teknologi. Nah, ini biasanya banyak digunakan beberapa membran, ini ya. Nah, nanti ini kalau membran ini sudah menggunakan teknologi yang biasa digunakan di industri besar atau industri pengolahan air, termasuk isi ulang itu sudah menggunakan membran. Ya, membran itu dibagi ada beberapa membran, ada mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi,
Ada oke, RO ya, itu ya, reverse or osmosis ya. Dan untuk mikro itu biasanya untuk menyekat bakteri ya. Ini ya. Nah ini, jadi di sini ada air yang masuk aja, tapi ini bakterinya nanti akan tersekat. Lalu ultrafiltrasi, ini air masuk, ini juga masuk, tapi ada beberapa logam berat yang masih bisa lolos. Nah, kalau nano ini bisa yang masuk ini, yang semuanya itu bisa tersekat termasuk bakteri, virus, terus beberapa logam berat ini bisa tersekat. Yang banyak digunakan adalah RO. RO ini biasanya digunakan untuk pengolahan air yang kandungan kadar garamnya tinggi. Ini ya. Yang ini ukurannya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ini ya, air ini ya, air itu biasanya itu pada dasarnya bersih. Kenapa air itu kotor? Karena ini lingkungan menjadi terkontaminasi. Misalkan adanya pencemaran, misalkan ada industri domestik, misalkan ada rumah tangga yang mencuci dibuang ke sungai, ada selain cucian juga ada industri lain dibuang ke sungai, sehingga air itu menjadi dan terkontaminasi. Ya. Kalau ini prosesnya sama, ini menggunakan listrik. Ini adalah untuk membuat vlog itu ya, supaya nanti logam berat itu akan menjadi fokus sehingga bisa difilter lagi. Nah ini menggunakan demineralisasi, atau kalau orang membuat misalkan air aqua atau apa itu bisa menggunakan demineralisasi ya. Terus ini sama proses ini sebenarnya bisa kita buat. Sebenarnya air isi ulang isinya cuma ini. Nah, kalian ingin tahu. Nah ini, kalau ini ada alatnya ada, nanti bisa kita praktekkan, kita buat sendiri ini ya. Nah ini sebenarnya kalau kita buat secara permainan ini sebenarnya bisa ya. Nah ini juga sama dengan pengolahan air, prosesnya juga sama. Nanti air dari sumber dipompa menggunakan pompa sambil diinjeksi. Jadi air pada dasarnya itu tidak ada air yang steril, karena air itu menjadi kotor karena tercemar ya. Terima kasih. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan besok tugasnya adalah membuat alat pengolahan air secara tradisional. Mungkin itu aja dari Bapak akhiri. Bila ini